Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Sekaligus ini unik menurut saya. Ada beberapa pertanyaan anak muda yang ditujukan kepada saya, yaitu apakah marah itu tanda sayang? Jadi mungkin dia lagi dekat dengan seseorang, atau mungkin pacarnya terlalu gampang marah, atau bahasanya adalah temperamental. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Tapi perbuatannya di balik marahnya itu, selain marahnya itu, dia perhatian, dia peduli, dia memberikan ini, dia memberikan ini, kata-katanya manis, janji-janjinya manis. Tapi dia gampang marah, dia temperamental. Nah, kira-kira orang seperti ini apakah beneran sayang? Nah, apa yang coba saya bagikan ini, saya berharap bisa ngebantu teman-teman muda supaya engkau punya kepekaan, ketajaman dalam menilai apakah dia beneran sayang atau dia orangnya egois, hanya mementingkan diri sendiri. Dan saya berharap ini bisa memberkati teman-teman muda. Oke. Nah, sebelum saya bahas itu, ada satu pertanyaan yang perlu kita ketahui. Ada satu pertanyaan, yaitu apakah dia marah di saat yang tepat? Coba renungkan baik. Apakah dia marah di saat yang tepat, atau dia sering marah, atau orangnya temperamental? Ini pertanyaan penting. Beda kalau orang marah di saat yang tepat, itu beda. Atau dengan orang yang pemarah, itu beda lagi. Apalagi yang temperamental, itu sangat berbeda. Kalau dia marah di saat yang tepat, itu normal, itu wajar. Saya pernah marah. Semua orang pernah marah. Pertanyaannya, apakah marah di saat yang tepat atau tidak? Kalau marah karena dia melakukan kesalahan, marah karena orang itu mengulang-ulang kesalahannya, normal kita marah. Itu namanya marah sayang, memperhatikan, tapi tidak kasar. Bedakan, marah tapi tidak kasar. Tapi kalau dia sedikit-sedikit marah, salah paham marah, masalah kecil yang gak penting marah, ini aneh, ini aneh. So, itu penting untuk kita renungkan. Nah, kemudian tidak semua masalah harus diselesaikan dengan marah. Coba dipikirkan baik itu. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan marah. Banyak saya ketemuin orang, bahkan saya juga bisa menyelesaikan masalah tanpa harus marah. Artinya semua orang bisa menyelesaikan masalah tanpa harus marah. Bagaimana caranya? Ya, kerendahan hati. Kita harus rendah hati, tidak harus marah. Coba itu dibayangkan, dipikirkan baik-baik, ya. So, berikut ini penting banget. Berikut ini beberapa hal, coba renungkan, dipikirkan, dan kemudian jadilah tegas supaya engkau tidak diperlakukan sembarangan. Berikut ini beberapa hal tentang orang pemarah. Ingat, orang pemarah. Beberapa hal tentang orang yang temperamental, yang bersikap kasar. Yang pertama, menandakan bahwa orang tersebut belum benar-benar dewasa dalam mengontrol emosionalnya. Gampang marah, temperamental, apalagi kasar, menandakan orang itu belum dewasa mengontrol emosionalnya. Minta maaf, sekalipun dia sudah berumur 30, 40, bahkan 50 tahun. Kalau dia suka marah dengan alasan yang tidak jelas, dengan alasan yang tidak penting, apalagi bersikap kasar, orang itu belum dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang orang pemarah, temperamental, apalagi yang kasar.
Maka yang kedua adalah dia adalah orang yang egois. Dia tidak mementingkan, dia tidak peduli perasaanmu. Pokoknya dia memuaskan rasa amarahnya, rasa kecewanya, dia puaskan. Dan orang seperti ini bagi saya tidak baik untuk kamu. Karena apa? Karena dia nggak menjaga perasaanmu, dia nggak menjaga hatimu. Yang dia tahu, kalau dia marah, senang dia. Pokoknya marahnya terluapkan, dia senang. Dia nggak peduli perasaanmu. Orang seperti ini tidak peduli perasaanmu dan tidak peduli hatimu. Apa yang terjadi? Kamunya makan hati. Apa yang terjadi? Kamu tertekan. Nah, pertanyaannya, sampai kapan kamu makan hati? Pertanyaannya, sampai kapan kamu tertekan? Ingat, jadilah pribadi yang tegas supaya kamu diperlakukan tidak sembarangan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui tentang seseorang yang temperamental, pemarah, apalagi kasar. Maka yang ketiga adalah bersikap kasar tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Tidak dibenarkan. Saya bukan memuji diri. Saya tidak pernah bersikap kasar terhadap pasangan. Kalau marah, iya, saya ingatkan dan saya tegur. Itu benar. Tapi kalau saya jadi bersikap kasar, saya nggak pernah. Karena apa? Saya perlakukan sebagaimana saya memperlakukan orang tua saya perlakukan begitu. Dan ini tanda, ini tanda kalau kita beneran sayang. Nah, jadi kalau dia bersikap kasar, temperamental, ini nggak benar. Dan tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Mau kamu ada kesalahan, mau kamu ada kekurangan, apapun tidak dibenarkan untuk dia bersikap kasar. Tegas untuk orang seperti ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, beberapa hal yang kamu harus tahu tentang orang kasar, orang pemarah, temperamental. Yang keempat adalah dia orangnya tidaklah benar-benar sayang yang sepenuhnya. Ngerti ya maksudnya saya ya? Dia mungkin ada perasaan sayang, iya ada. Tapi dari angka 10 sampai 100, dia paling kuat itu cuma 20. Nggak benar-benar sayang. Kalau dia benar-benar sayang, benar-benar cinta, maka dia tidak akan bersikap kasar, apalagi marah yang merendahkan, apalagi sikap temperamental. Dia tidak akan lakukan itu. Jadi ukurannya dia cuma 20% aja punya perasaan. Kalau full 100%, dia nggak akan mungkin bersikap kasar apapun ataupun temperamental sama kamunya. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui tentang orang pemarah, kasar ataupun temperamental. Maka yang kelima adalah orang tersebut sangatlah egois. Hanya mementingkan keinginannya, hanya mementingkan kesombongannya, keangkuhannya, merasa hebat. Bagi saya, orang demikian egois. Itu yang kelima. Dan yang keenam, yang teman-teman harus tahu tentang orang pemarah, kasar ataupun temperamental. Maka yang keenam adalah itu sifatnya menghilangkan damai sejahtera, menghilangkan sukacita, membuatmu tidak bahagia. Nah, pertanyaan, mau enggak kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang menghilangkan damai sejahtera? Mau enggak kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang menghilangkan sukacita dan kebahagiaan? Tegas dan bijaklah di situ. Dan kemudian yang ketujuh, beberapa hal yang teman-teman harus tahu tentang orang pemarah. Si sedikit pemarah, si sedikit marah, temperamental apalagi kasar. Maka yang harus teman tahu yang ketujuh adalah sikap demikian menciptakan ketakutan. Kamu akan hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan ini gak bagus untuk kamu.
Dan yang terakhir, beberapa hal yang teman-teman harus ketahui tentang orang pemarah yang tidak jelas, yang kasar, apalagi temperamental. Maka yang terakhir adalah hubungan yang dibangun bersama orang seperti itu, bersama orang yang sedikit marah, sedikit kasar, temperamental, maka dipastikan kalau kamu bangun hubungan dengan orang seperti itu, dipastikan hubungan itu tidak akan bertumbuh, tidak akan berhasil sampai kapanpun sebelum dia bertobat. Ya, so apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaan penting. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, sampaikan ke dia bahwa kamu tidak suka diperlakukan begitu. Sampaikan ke dia bahwa kamu tidak damai sejahtera dengan sikapnya. Dan lihat apa responnya. Itu penting banget. Yang kedua, minta dia untuk berubah. Dan yang terakhir, apa yang harus kamu lakukan? Maka terakhir adalah, kalau dia tetap tidak mau berubah, masih sedikit marah, tidak jelas, temperamental dan kasar, dan dia tidak mau berubah, maka pesan saya, ambillah tindakan yang tegas, sikap yang tegas. Lebih baik berteman dengan orang demikian. Jangan jadi pasangan, jangan jadi pacar, supaya engkau tidak dirugikan, supaya engkau tidak hidup dalam kecemasan, supaya engkau tidak hidup dalam ketakutan. Dan percayalah, yang dari Tuhan, percayalah, yang dari Tuhan akan membuat engkau sukacita, akan membuat engkau damai sejahtera, akan membuat engkau bahagia. Yang dari Tuhan akan menjaga engkau, menjaga hati dan perasaanmu, membuat engkau bahagia. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Ada beberapa poin tentang apakah marah tanda sayang atau tidak. Pesan saya, jadilah bijak dan jadilah pribadi yang tegas. Dan percayalah, jodohmu yang dari Tuhan pasti menjaga hati dan perasaanmu, pasti melindungi engkau dan memberikan yang terbaik bagi hubungan kalian. Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.